Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexander Bagus Adi Dewanto dengan NIM 210117117120031. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang 25 Avenue and Union Pacific Grid Separation. Deskripsi proyek. Owner dari proyek ini adalah Village of Melrose Park, Bellwood, dan Maywood. Studi rekayasa nilai dilakukan saat proyek sudah berjalan 30%. Tim Value Engineering mengidentifikasi 17 ide, 6 saran, desain, dan 16 rekomendasi. Penghematan sekitar 1.713.000 US dollar. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan pemisahan kelas antara jalan 25 Avenue dan kereta api Union Pacific. Sasaran program efisiensi lingkungan dan transportasi wilayah Chicago atau yang biasa disebut GRID adalah untuk meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta api penumpang dan untuk meningkatkan operasi jalan raya di wilayah metropolitan Chicago. Tujuan dan sasaran proyek: menghilangkan kemacetan lalu lintas di Jalan 25 Avenue, meningkatkan keamanan, meningkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, meningkatkan persimpangan Grand Street. Kendala studi value engineering yaitu menghindari dampak terhadap fasilitas kereta api yang direncanakan. Kendala situs dalam penglihatan, susunan acara, akuisisi tanah, relokasi utilitas, akses akses ke bisnis lokal, koordinasi pemangku kepentingan. Adapun tahapan studi value engineering, tahap yang pertama adalah fase prastudi. Yang kedua adalah tahapan informasi. Tahap yang ketiga adalah fase analisa fungsi. Tahap yang keempat adalah fase kreatif. Tahap yang kelima adalah tahapan evaluasi. Tahapan yang keenam adalah fase pengembangan. Dan yang terakhir, tahapan 7 adalah tahapan fase presentasi. Berikut adalah daftar-daftar ide pengembangan untuk proyek ini. Yang pertama adalah tim value engineering merekomendasikan agar tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2 untuk mencerminkan kegiatan dan jangka waktu diperlukan dengan menggunakan kebijakan dan prosedur pembebasan lahan IDOT. Yang kedua, tim value engineering merekomendasikan agar agensi lokal menggunakan staf atau perusahaan prasertifikasi yang berhasil menavigasi lahan IDOT proses akuisisi pada proyek sebelumnya. Selain itu, agen lokal harus mencari otoritas atau cepat mengambil dari Illinois Legislatif dan Liga Kota Illinois. Yang ketiga, tim value engineering merekomendasikan agar tim desain meninjau, memperbarui, dan memperbaiki jadwal terlampir yang mencakup ulasan dan proses pengiriman dan durasi. Selanjutnya, yang keempat, jadwal baru telah dikembangkan oleh tim value engineering yang memperhitungkan proses dan prosedur aktual kerangka waktu dari berbagai tugas utama. Tujuannya adalah untuk memberikan jadwal yang realistis kepada tim desain serta untuk menguraikannya jalur kritis sehingga sumber daya dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak besar pada penyelesaian proyek konstruksi. Yang kelima, mengadakan lokakarya tinjauan desain staf desainer untuk meninjau paket pengiriman sebelum mentransmisikan ke IDOT dan agen peninjau. Mengadakan tim peninjau desain IDOT multidisiplin untuk meninjau dan mengomentari rencana di satu lokasi di saat yang sama untuk mempercepat proses peninjauan. Yang keenam, tim value engineering merekomendasikan agar 2 kontrak di muka dipertimbangkan untuk merampingkan keseluruhan kegiatan konstruksi, juga untuk meminimalkan penutupan jalan 25 Avenue, yang dimana kontrak di muka untuk saluran pembuangan sanitasi, saluran air,
dan pembongkaran bangunan. Kontrak di muka untuk fabrikasi adalah kontrak baja. Yang ketujuh, berdasarkan tinjauan awal tim value engineering dan perbedaan yang dirujuk dalam laporan di atas, tim value engineering merekomendasikan evaluasi lebih lanjut dari desain drainase dan ini telah menghasilkan evaluasi 3 item desain drainase spesifik, tercantum dalam STM2, STM3, dan STM4. Selanjutnya yang ke-8, tim value engineering menyarankan evaluasi ulang perhitungan stormwater untuk menghasilkan persyaratan volume penyimpanan yang diperbarui, rancangan sistem pengangkutan awal sesuai dengan bab 12 LDS, untuk menentukan apakah usulan penahanan besar struktur diperlukan. Juga direkomendasikan agar tim proyek mengeksplorasi kejadian banjir di luar batas proyek yang akan mempengaruhi saluran pembuangan berukuran kecil. Mungkin masalah lain akan terjadi jika ada badai saluran pembuangan berukuran terlalu kecil seperti yang diperlihatkan oleh perhitungan, pembaruan profil jalan, pemindahan dan penggantian pipa terletak di area proyek, dan profil jalan yang diperbarui dapat meningkatkan masalah antara yang dilaporkan dalam LDS. Yang kesembilan, tim value engineering merekomendasikan penghapusan gorong-gorong kotak besar untuk penahanan yang tampaknya tidak diperlukan berdasarkan arus perhitungan. Namun, jika diperlukan berdasarkan evaluasi terbaru rekomendasi STM2, tim value engineering mendukung ide merelokasi fasilitas penahanan stormwater ke area properti yang diperoleh. Yang ke-10, tim value engineering merekomendasikan agar tim desain mengevaluasi kembali perlunya lubang pembatas khusus. Struktur ini sering besar, sulit untuk dipasang, dan beberapa memiliki kenaikan harga yang besar di atas manhole tipe A standar. Yang ke-11, jika tugas desain jembatan dan tinjauan IDOT berada pada jadwal jalur kritis, libatkan firma peer review IDOT yang dapat diterima untuk meninjau dan menyatakan bahwa dokumen desain memenuhi standar IDOT. Proses ini akan menghemat beberapa minggu. Yang ke-12, menggunakan steel plate girder dengan webs dalam 40 inci daripada webs dalam 48 inci. Yang ke-13, pindahkan penyangga selatan 10 kaki lebih jauh ke utara dan dermaga selatan atau dermaga 1 5 kaki lebih jauh ke utara. Yang ke-14, tim value engineering merekomendasikan menggunakan penyangga semi-integral untuk struktur ini. Yang ke-15, tim value engineering merekomendasikan agar tim desain mempertimbangkan untuk menggunakan fondasi poros bor untuk proyek ini. Tim value engineering terasa sangat bahwa tiang pancang akan menjadi biaya yang lebih besar ketika mempertimbangkan efek samping dari properti yang rusak dari bangunan terdekat yang kemudian akan memaksa konstruksi poros yang dibor selama konstruksi. Yang ke-16, tim value engineering merekomendasikan agar tim desain menyelidiki ide ini lebih lanjut. Selanjutnya yang ke-17, tim value engineering merekomendasikan agar pagar dengan akses gerbang ke Main Street di persimpangan dengan jembatan untuk Cozy Access O'Brien, gerbang bisa dibuka selama jam kerja normal dengan teknik untuk membatasi akses. Selain itu, teknik bisa atau harus diimplementasikan di jalan-jalan perumahan untuk membatasi lalu lintas truk dari akses melalui lingkungan jalan 20 hingga 24. Ini akan membutuhkan lalu lintas truk untuk memanfaatkan N. Yang ke-18, tim value engineering merekomendasikan agar konsep jalan memutar dikoordinasikan lebih awal dengan kota setempat dan IDOT untuk
mengonfirmasi arahan untuk kegiatan desain fase 2. Rekomendasi ini didasarkan pada diskusi lokakarya value engineering bahwa lokal agensi akan lebih suka menggunakan North Avenue daripada Lake Street, serta dokumentasi PDR yang mengindikasikan potensi konflik dengan kontrak IDOT lainnya. Selanjutnya, ke-19, tim value engineering merekomendasikan agar tim desain mengonfirmasi atau memasukkan persyaratan desain adakah semua trotoar yang diusulkan rancangan. Ini dapat mencakup tetapi mungkin tidak terbatas pada menyediakan area pendaratan yang rata di sepanjang trotoar Avenue ke-5. Yang ke-20, tim value engineering merekomendasikan agar sebidang tanah tambahan sekitar lebarnya 15 kaki diperoleh di sisi barat Jalan 25 Avenue antara Grand Street dan April Road. Daerah ini akan menyediakan akses dari selatan untuk mempertahankan struktur yang diusulkan. Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari studi value engineering. Ringkasan rekomendasi menurut kode ENV1, konsep awalnya adalah meninjau pertimbangan akses untuk Cozy, O'Brien, dan Combine Metals untuk menilai kebutuhan evaluasi ulang NEPA. Perubahan dalam biaya ini adalah menghindari biaya yang lebih mahal. Perubahan dalam fungsi mengesahkan peraturan pemenuhan. Rekomendasi tim value engineering adalah tim desain berkoordinasi dengan IDOT dan FHBA untuk mengonfirmasi persyaratan evaluasi ulang NEPA. Berdasarkan perubahan pada desain fase 1 khususnya relokasi kapasitas dan jalan akses Combine Metals di properti Cozy yang baru diakuisisi. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah konfirmasi kepatuhan dengan prosedur peninjauan lingkungan federal. Kerugiannya tidak ada. Selanjutnya untuk kode row 1, konsep awalnya adalah mengembangkan jadwal pembebasan lahan. Perubahan dalam biayanya menunda dan menghindari biaya. Perubahan dalam fungsi mempercepat proses terjadinya proyek. Rekomendasi dari tim value engineering adalah tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2 untuk mencerminkan kegiatan dan durasi yang diperlukan dengan menggunakan kebijakan dan prosedur pembebasan lahan IDOT. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah yang pertama, mempengaruhi secara positif jadwal penawaran dan konstruksi. Yang kedua, mengidentifikasi kegiatan kritis. Kerugiannya tidak ada. Selanjutnya untuk kode row 2, konsep awalnya adalah mengembangkan rencana untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Perubahan dalam biayanya adalah menunda dan menghindari biaya. Perubahan dalam fungsi mempercepat proses terjadinya proyek. Rekomendasi dari tim value engineering adalah agen lokal menggunakan staf atau perusahaan yang telah disertifikasi yang telah berhasil menavigasi proses pembebasan lahan IDOT pada proyek-proyek sebelumnya. Selain itu, agen lokal harus mencari otoritas pengambilan cepat dari legislatif Illinois dan Illinois 3 kota. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah jadwal yang padat untuk implementasi proyek. Kerugian tidak ada. Selanjutnya dengan kode SCAD 1, konsep awalnya adalah mengembangkan review jadwal untuk tim. Perubahan dalam biayanya atau penghematan adalah penunda dan menghindari biaya. Perubahan dalam fungsi mempercepat proses terjadinya proyek. Rekomendasi dari tim value engineering adalah merancang tinjauan tim, memperbarui dan memperbaiki jadwal terlampir yang mencakup tinjauan dan proses pengiriman dan durasi. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah yang pertama menetapkan komitmen bersama dan menetapkan harapan.
Yang kedua, memvalidasi jadwal yang dapat dikirimkan dan tanggal penyerahan atau ulasan. Ketiganya tidak ada. Selanjutnya untuk kode SCAD 2, konsep awalnya mengembangkan jadwal lebih rinci yang bekerja mundur dari tanggal mulia konstruksi mulai. Maksud saya tanggal mulai konstruksi atau NTP. Perubahan dalam biaya adalah menunda dan menghindari biaya. Perubahan dalam fungsi mempercepat proses terjadinya proyek. Rekomendasi dari tim value engineering adalah jadwal baru telah dikembangkan oleh tim value engineering yang memperhitungkan proses aktual dan kerangka waktu prosedur dari berbagai tugas utama. Tujuannya untuk memberikan jadwal yang realistis kepada tim desain serta untuk menguraikan jalur kritis sehingga sumber daya dapat diterapkan pada kegiatan yang memiliki dampak besar pada pengerjaan proyek konstruksi. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah menetapkan tujuan bersama. Kerugiannya tidak ada. Kode selanjutnya adalah kode SCAD 3. Konsep awalnya mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah iterasi dan durasi tinjauan rencana. Perubahan dalam biaya, menunda dan menghindari biaya. Perubahan dalam fungsi, mempercepat proses terjadinya proyek. Rekomendasi dari tim value engineering adalah mengadakan lokakarya, tinjauan desain, staff designer untuk meninjau paket pengiriman sebelum mentransmisikan ke IDOT dan agen peninjau. Mengadakan tim peninjau desain IDOT multidisiplin untuk meninjau dan mengomentari rencana di satu lokasi pada saat yang sama untuk mempercepat proses peninjauan. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah yang pertama, menetapkan tujuan bersama. Yang kedua, memperkuat pendekatan tim untuk mempercepat selesainya proyek. Kerugiannya tidak ada. Selanjutnya, kode STM1 meninjau drainase air hujan dan desain detensi. Perubahan dalam biayanya adalah menghindari biaya. Perubahan dalam fungsi, mengoptimalkan dan mengesahkan rancangan. Rekomendasi dari tim value engineering adalah berdasarkan tinjauan awal tim value engineering dan perbedaan yang dirujuk dalam laporan di atas, tim value engineering merekomendasikan evaluasi lebih lanjut dari desain drainase dan ini telah menghasilkan evaluasi 3 item desain drainase spesifik yang tercantum dalam STM2, STM3, dan STM4. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah yang pertama bisa mengurangi biaya, yang kedua dapat mengurangi persyaratan, penahanan, dan dampak yang dihasilkan. Yang ketiga, validasi desain yang ada. Kerugiannya tidak ada. Selanjutnya, dengan kode STM2, konsep awalnya meninjau dan memperbarui perhitungan penahanan air. Perubahan dalam biaya, menghindari biaya. Perubahan dalam fungsi, mengoptimalkan dan mengesahkan rancangan. Rekomendasi dari tim value engineering adalah sarankan evaluasi ulang perhitungan air untuk menghasilkan persyaratan volume penyimpanan yang diperbarui. Rancang sistem pengangkutan awal sesuai dengan bab 12 LDS untuk menentukan apakah struktur penahanan besar yang diusulkan diperlukan. Juga direkomendasikan bahwa tim proyek mengeksplorasi terjadinya banjir di luar batas proyek yang akan mempengaruhi saluran pembuangan yang berukuran kurang. Mungkin masalah lain akan terjadi jika saluran pembuangan badai yang ada berukuran terlalu kecil, seperti yang diperlihatkan oleh perhitungan. Pembaruan profil jalan, pemindahan dan penggantian pipa yang berada di dalam area proyek, dan profil jalan yang diperbarui dapat meningkatkan masalah antara yang dilaporkan dalam LDS. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah yang pertama bisa mengurangi biaya, yang kedua validasi desain yang ada, yang ketiga justifikasi perhitungan jika terjadi sesuatu di lapangan. Kerugiannya tidak ada. Selanjutnya dengan kode STM3, konsep awalnya adalah relokasi penahanan fasilitas. Perubahan dalam biaya sebesar 1.232.000 US dollar. Perubahan dalam fungsi yaitu mengoptimalkan dan mengesahkan rancangan.
Rekomendasi dari tim value engineering menghilangkan gorong-gorong kotak besar untuk penahanan yang tampaknya tidak diperlukan berdasarkan perhitungan saat ini. Namun, jika diperlukan berdasarkan evaluasi yang diperbarui per rekomendasi STM2, tim value engineering mendukung gagasan relokasi fasilitas penahanan stormwater ke area properti yang diakuisisi. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah yang pertama, dapat mengurangi biaya jika penahanan tidak diperlukan. Yang kedua, dapat mengurangi persyaratan penahanan dan dampak yang dihasilkan. Kerugiannya, kehilangan penggunaan area pembebasan lahan jika diperlukan penahanan. Selanjutnya, kode STM4 konsep awalnya meninjau penggunaan pembatas lubang pembuangan. Perubahan dalam biaya sebesar 24.000 US dollar. Perubahan dalam fungsi yaitu mengoptimalkan dan mengesahkan rancangan. Rekomendasi dari tim value engineering, desain tim untuk mengevaluasi kembali perlunya lubang pembatas khusus. Struktur ini seringkali besar, sulit dipasang dan beberapa memiliki kenaikan harga yang besar di atas manhole tipe A standar. Keuntungan dari rekomendasi ini, yang pertama bisa mengurangi biaya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan membangun, kerugian tidak ada. Selanjutnya, kode STR2 konsep awal menggunakan pelet baja gelagar dengan jaring tebal 40 inci dibanding jaring tebal 48 inci. Adapun perubahan dalam biaya sebesar 186.000 US dollar. Rekomendasi dari tim value engineering menggunakan plat baja gelagar dengan jaring tebal 40 inci dibanding jaring tebal 48 inci. Keuntungan dari rekomendasi ini dapat mengurangi biaya dengan mempertahankan fungsi. Kerugiannya tidak ada. Selanjutnya, kode STR3A. Konsep awal dipindahkan penyangga selatan 10 kaki ke utara dan pindah ke dermaga selatan. Dermaga 1, 5 kaki ke utara. Struktur yang dihasilkan adalah 4 span. 100, 110, 100, 100. Gunakan balok plat baja dengan jaring dalam 40 inci. Perubahan dalam biaya sebesar 271.000 US dollar. Rekomendasi dari tim value engineering, pindahkan penyangga selatan 10 kaki lebih jauh ke utara dan dermaga selatan 5 kaki lebih jauh ke utara. Keuntungannya dapat mengurangi biaya dengan mempertahankan fungsi. Kerugiannya tidak ada. Selanjutnya, kode STR3B gunakan penyangga semi-integral sebagai pengganti penyangga rintisan. Perubahan dalam fungsi adalah mengurangi biaya pemeliharaan dan memperpanjang masa pakai bangunan. Rekomendasi dari tim value engineering adalah menggunakan penyangga semi-integral untuk struktur ini. Keuntungan dari rekomendasi ini, yang pertama, Memorandum 12.3 IDOT Albrecht Designer tanggal 25 Juli tahun 2012 memungkinkan penyangga semi-integral digunakan jika keseluruhan panjang jembatan kurang dari 550 kaki dan jika kemiringan jembatan kurang dari 45 derajat. Struktur ini memenuhi kondisi ini. Yang kedua, umur servis lebih lama dan biaya perawatan berkurang. Kerugiannya tidak ada. Selanjutnya, kode STR3C konsep awalnya menggunakan poros yang dibor daripada tumpukan untuk mendukung unit substruktur. Perubahan dalam biayanya adalah berpotensi menghindari biaya. Perubahan dalam fungsi, mengoptimalkan dan memvalidasi desain, meningkatkan waktu dan proses pengiriman proyek. Adapun rekomendasi dari tim value engineering adalah tim desain mempertimbangkan untuk menggunakan fondasi poros bor untuk proyek ini. Tim value engineering merasa kuat bahwa tiang pancang akan menjadi biaya yang lebih besar ketika mempertimbangkan efek samping dari properti yang rusak.
dari bangunan terdekat yang kemudian akan memaksa konstruksi poros yang dibor selama konstruksi. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah jauh lebih sedikit getaran dan lebih sedikit noise daripada pemasangan tiang. Ini mengurangi resiko yang terkait dengan harus menghentikan pemasangan tiang selama konstruksi karena masalah getaran kebisingan. Yang kedua, poros yang dibor vertikal memiliki ketahanan beban lateral yang baik. Ini memungkinkan dermaga 1 dan dermaga 2 ditempatkan dekat dengan PRR atau Union Pacific Railroad tanpa harus memperhitungkan adonan tiang pancang di lokasi dermaga. Yang ketiga, lebih sedikit poros yang dibor pada jarak yang lebih besar memberikan lebih banyak opsi dan peluang bagi utilitas untuk melintasi antar poros dibandingkan dengan tiang pancang. Kuriganya, poros yang dibor akan berharga lebih dari tumpukan. Biaya tambahan dapat diperkirakan setelah rekomendasi geoteknis telah diterima oleh tim desain. Selanjutnya, kode util 1. Konsep awalnya, kembangkan aplikasi spesifik untuk mempercepat relokasi utilitas, perubahan dalam biaya, menunda dan menghindari biaya, perubahan dalam fungsi, mempercepat proses terjadinya proyek. Rekomendasi dari tim value engineering menentukan apakah Comet akan menghilangkan energi saluran listrik selama konstruksi atau memindahkan sementara garis, gunakan pemeliharaan jembatan yang tepat untuk menemukan utilitas secara permanen dan sementara. Keuntungan dari rekomendasi ini, yang pertama dapat mengurangi biaya dengan mempertahankan fungsi, yang kedua mengesahkan desain existing, kerugiannya tidak ada. Selanjutnya kode STR5, konsep awal dapatkan strip perawatan jembatan sepanjang 15 kaki di sisi barat struktur. Perubahan dalam biaya berpotensi menghindari biaya. Perubahan dalam fungsi, aktifkan pembangunan jembatan, tingkatkan perawatan jangka panjang. Rekomendasi dari tim value engineering, strip tambahan tanah lebarnya sekitar 15 kaki diperoleh di sisi barat Avenue 25 antara Grand Street dan Union Pacific Railroad. Daerah ini akan menyediakan akses dari selatan untuk mempertahankan struktur jembatan yang diusulkan. Keuntungannya, menciptakan ruang untuk perawatan masa depan untuk mengakses struktur. Kerugian dari rekomendasi ini, yang pertama, membutuhkan tambahan dana pembebasan lahan. Yang kedua, mempengaruhi bangunan Cozy O'Brien yang terletak di kuadran barat laut Grand Street dan Jalan 25 Avenue. Perkiraan penghematan biaya awal sebesar 1.713.000 US dollar. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.